Sebenarnya dia nggak mau sewain karena itu rumah sejarah. Rumah dia waktu kecil ya. Rumahnya waktu kecil. Tommy Soeharto. Pak Harto juga tinggal di situ. Harto pernah tinggal di sana. Kalau dia main golf dia tinggal di sana. Di depan itu kan ada kaki lima. Kaki lima itu pedagang kaki lima itu udah permanen. Direlokasi lah dulu pedagang kaki lima itu ke tempat lain. Iya. Itu ada proses eksekusi juga. Ribut nggak itu dah? Ribut. Sampai keluar di TV juga kan. Iya. Itu Danaldi dapat penghargaan apa kemarin tuh Danaldi? Indonesia terfavorit di ASEAN. Di ASEAN. Makanan yang terenak. Yang kedua yang lagi viral. Orang kan tahunya sekarang Danaldi yang dengan perawakan seperti mafia Hongkong ya kan. Dia nggak tahu latar belakangnya nih. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Munifah dan di sebelah saya ada Danaldi Pangeran Mudo. Ini luar biasa sekali ya. Ya dia. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini luar biasa sekali ya, sanak-sanak semua ya. Nunggu tokonya sampai 6 dulu baru bisa podcast. 7 ya? 7. Yang satu udah. Yang saat apanya? Yang Fatmawati. Kita udah tutup. Ganti di bandara. Dulu 7. Sekarang baru buka di bandara tak? Di bandara Soekarno-Hatta. Pangeran Mudo. Iya, Terminal 2. Terminal 2. Katanya 3 di bandara. Yang lagi dibangun 2 lagi. Ini dia tempatnya nasi kapau Pangeran. Yang di bandara itu yang mau pulang ke kampung ya kan, mau keluar negeri, Pangeran Mudo jangan lupa. Pangeran Mudo ada di Terminal 2F, Terminal 2D, 1C. 1C setiap terminal ya, hampir. Terminal 3 kita belum. Sanak semua ya, kita pakai bahasa Indonesia ya biar semuanya bisa dengar ya kan, karena ini dan nanti nggak semuanya orang Minang yang nonton kan. Boleh Pak. Karena Pangeran Mudo ini kan termasuk dalam restoran terbaik untuk saat ini ya. Itu Danaldi dapat penghargaan apa kemarin tuh Danaldi? Indonesia terfavorit di ASEAN. Di ASEAN, terfavorit di ASEAN. Ya. Itu kategori makanan yang terenak. Yang kedua yang lagi viral. Ya, makanan yang menilai itu yang kategorinya kalau nggak salah kita dapat megah. Ya, terfavorit sama megahnya ya. Sama harganya juga menjangkau. Harganya menjangkau. Yang kita tahu nih ya, ini cerita menurut beberapa orang, Danaldi ini dulunya pengusaha sepatu. Ya, benar Pak. Mereknya apa? Pladeo. Habis itu bangkrut. Ya, karena COVID. Hancurlah semuanya ya, kembali ke nol lagi. Nah, dari kembalinya ke nol ini sampai ke Pangeran Mudo ini gimana Danaldi? Mungkin Dafan kan juga udah pernah ngikutin karena nggak perlu juga dikasih tahu ya kan? Kasih tahu lah kan dulu Danaldi kan pertama itu buka di Tamrin ya ada live musik tuh, kita coba nasi kapau kita coba dengan pajangan kapaunya juga dulu ya Pan ya. Itu pertama tuh ya pertama, tapi emang udah konsep restorannya kan biasanya orang ada talasnya besar ya. Ini enggak, kita budaya ciptakan apa namanya tradisi Minang. Kayak makan kalau di sini kan biasanya orang makan di Senen, di pinggir jalan yang ada kapau ya kan. Nah, ini kita kemas kayak restoran. Iya. Nah, itu di Tamrin itu kenapa itu dah? Kenapa nggak diterusin waktu itu? Oh ya, mungkin Dafan juga tahu sejarahnya. Itu kan dikit. Ini kan orang perlu tahu juga nih kan. Tiba-tiba kan dalam berbisnis kita juga perlu walaupun kita berteman, tapi di atas kertas itu kita juga perlu. Ini lupa nih. Ini yang lupa orang. Kita kan semuanya itu kayak penting kita buka dulu gitu ya kan. Adendum perjanjian karena dia yang sewa, mereka menganggap punya dia sendiri. Oh gitu, padahal kita yang mengelola. Kita yang kelola gitu. Itulah join ya. Memang banyak orang kita itu legalitas hukum kurang ngerti ya. Taunya kerjasama lah awak sama awak kan dengan mana kan gitu. Nggak tahunya bermasalah di belakangnya. Iya, benar. Benar. Nah itu kan udah sempat anjlok di toko sepatu, habis itu bikin lagi di Tamrin, berharap bisa bangkit. Nggak taunya kan di titik nadir lagi tuh. Nah itulah lagi. Namanya kita jalan hidup nggak tahu ya Van ya.
waktu di COVID itu kan benar-benar hancur. Kita disuruh membayar gaji karyawan yang dirumahkan. Itu udah benar-benar di titik nol. Sampai rumah yang ada pun juga kita kejual. Buat nutupin semua. Pabrik yang ada di Surabaya juga diambil sama bank. Nah, itulah sekelumitnya. Mungkin kalau kita ceritakan panjang. Tapi kan ini kan perjalanan. Dan perjalanan itu kita juga tidak lupa. Kita jangan suka melihat ke belakang. Tapi ini buat pembelajaran lah ke depannya. Itu gimana udah menyikapi tahap per tahap parasayan itu, tahap per tahap beban hidup itu, udah menyikapinya gimana? Udah ada perasaan stres nggak sih, atau kayaknya happy aja gitu? Sebenarnya kita yang stres duluan, Pak. Karena orang nggak percaya kita nggak punya duit. Kita berangkat pakai mobil, apa semua. Kita mau pinjam duit pun orang juga nggak akan percaya. Nah, jadi intinya ya, udah hidup itu kita jalanin aja, Pak. Iya. Itu dulu pakai mobil Avega lama itu masih ada? Masih. Jangan dijual. Makan lontong jelilit. Iya. Masih ada itu, ada 2 mobil tuh yang dirapi-rapiin. Itu sejarahnya. Yang 2 pintu. Ya, 2 pintu masih. Boleh pinjam lah, dah. Masih ingat ya, Pan ya? Iya, masih ingat. Tapi itulah perjalanan hidup. Pasti kita juga namanya juga goncangan. Semuanya kita harus ikhlas nggak kita menjalani. Atau tertekan. Kalau seandainya minder, ya pasti kita akan minder. Biasanya kita punya duit, terus tiba-tiba kita nggak punya duit. Kadang-kadang orang Minang kan memandangnya sebelah mata. Udah minder nggak waktu itu, enggak? Ya bagi udah, Davan ngelihat sendiri semuanya udah ngelakuin, ngelayanin orang juga udah lakuin. Anggap aja punya duit terus ya. Anggap aja kita punya duit. Ini sponsor kita nih, dah. Iya. Minum dulu nih. Ayo. Minum dulu sponsor. Ya. Teh pucuk. Kayak ini nih, ada tumis pepaya, tumis bunga pepaya, ada tumis pare, orang cabai hijau. Teh pucuknya segar emang. Terus itu dah. Kan pertama buka itu kan di Rawamangun. Oh ya, kita buka benar-benar restoran, benar-benar yang jadi restoran itu yang di Rawamangun. Tapi kan udah waktu itu nggak ada duit. Nah ini. Nah inilah. Ilmunya gimana ilmunya? Jadi udah punya kakak ipar, kakak angkat. Angkat apa ya kakak ipar? Kakak angkat. Kakak angkat. Kayak saudara gitu ya? Ya, jadi istrinya itu kakak inilah udah itu diadopsi. Dulu ada namanya orang Jawa ya, Pak Tejo. Jadi dia diadopsi, istilahnya udah besar baru diambil sama dia. Jadi dia anaknya, karena dia punya anak 3 perempuan, nggak ada anak laki-laki, jadi ini udah dianggap sebagai anak. Tapi dia sosok orang kaya apa? Dulu pejabat di polisian, dulu direktur reserse di Polda Padang. Habis itu dia pindah ke Jakarta. Nah, datang di Jakarta itulah dia ngangkat udah. Itu sudah support ya? Itu yang mensupport ya? Iya. Tapi tempat di Rawamangun itu kan nggak gampang ngurusnya itu. Karena tempat di Rawamangun itu sebenarnya itu ya perjalanan lah ya. Nah itu yang punya Tommy Soeharto. Orang-orang besar. Nah di waktu udah nanya, jangankan mau disewa, kalau ada yang mau beli di sebelahnya dia mau beli gitu ya kan? Karena daerah sana. Akhirnya dengan komunikasi yang bagus mereka mau nyewain sama udah. Itulah kelebihan Rawa ya. Komunikasi. Tapi nggak semua orang bisa itu dah. Dan semua orang bisa itu. Gimana caranya dah supaya komunikasi disamakan? Kadang-kadang lihat orang besar tuh minder, yang kecil itu kita lanteh-hangatnya. Kalau udah kan sama yang kecil udah dilihat merangkul, sama yang besar udah bisa berbaur. Nah itu ilmunya sedikit dah. Nah yang penting kan kalau komunikasi itu tinggal bawaan diri kita, minder nggak? Terus kita tanamkan kepercayaan diri kita di saat kita ketemu Van. Nah di saat itu udah ketemu, beliau langsung tanda tangan sama beliau. Yang penting udah juga bercerita gimana sejarahnya, udah ceritain lah. Tapi kalau udah punya pola, dia nggak mau sewain karena itu rumah sejarah. Rumah dia waktu kecil ya. Rumahnya waktu kecil. Tommy Soeharto. Pak Harto juga tinggal di situ. Harto pernah tinggal di sana. Kalau dia main golf dia tinggal di sana. Dulu ya. Tapi bisa loh Pangeran Mudo merapat ke tanahnya Pak Soeharto, ini orde lama.
yang namanya terakhir kan komunikasi kita sewa daripada rumah itu kosong kan kayak rumah mau dia mau dia katanya nggak mau tadi awalnya. Tadinya dia nggak mau, terakhir udah bilang daripada itu kosong, terus di depan itu kan ada kaki lima itu, pedagang kaki lima itu udah permanen. Jadi dia bilang dia udah berapa kali mencoba, berapa ganti direktur katanya di perusahaannya dia buat menggusur orang itu nggak bisa. Kalau kamu mau, ya udah silakan kamu yang urus, biayanya jangan dibebanin ke saya katanya. Oh, tapi udah sanggup? Nah, udah sanggupin. Banyak duit udah dong. Udah waktu sebenarnya bukan masalah. Nah itulah namanya kita orang Bakampung, kebetulan camatnya juga orang Padang. Oh, iya. Jadi sama-sama mendukung lah ya. Dukung, saling support. Nah direlokasi lah dulu pedagang kaki lima itu ke tempat lain. Iya. Itu ada proses eksekusi juga. Ribut nggak itu dah? Ribut. Sampai keluar di TV juga kan. Iya. Nah, ya viral di TV itu. Jadi Pangeran Mudo ini memang gaya mendirikan rumah makannya gaya pangeran ya, perang ya. Awalnya, habis ke sininya kan udah mulai dengan tema yang lebih dingin, lebih adem, makanannya jadi lebih enak. Sebenarnya udah bukan orang aslinya, orang dari keluarga nggak ada keturunan yang rumah makan. Nggak ada, sama sekali udah nggak ada. Tapi intinya kita mau belajar. Berarti ini kan ada ini pepatah, ada orang-orang yang hebat itu adalah orang yang bisa membayar orang-orang hebat. Orang hebat itu adalah orang yang bisa membayar orang-orang hebat. Berarti ada kayaknya waktu udah bergelut di bidang restoran ini udah kan dengan segala keterbatasan ilmu udah kan. Udah kayaknya merekrut seseorang yang hebat. Iya. Dan berani bayar kayaknya. Iya, ada ya. Berani bayar. Ada orang yang udah rekrut dari rumah makan besar juga lah ya. Jadi di sana udah banyak belajar, akhirnya sekarang udah handle sendiri. Orang itu udah mandiri. Nah sekarang dia udah mandiri. Itu banyak terjadi konflik nggak ada di dalam kan sebanyak ini rumah makan itu jadi konflik kan, anak buahnya bagaimana cara udah memanage semuanya gitu. Apa ada yang pengen berniat jelek, gua ambil duit lo, gua korupsi nih sama cabai lo apa segala macam, kan pasti ada dong ya. Udah pasti. Menghandle-nya gimana dah? Kalau rumah makan ini makanya tradisi sama orang kita dari dulu, kasir itu kan kita yang pegang. Benar. Ya kalau kan, ini udah kan kita buka, pasti dia tanya kasirnya siapa. Iya benar. Ya kan di dapur siapa, ya masaknya siapa. Akhirnya kan udah enggak. Nah hal-hal yang kayak gitu kita mentahin. Nah sekarang udah zamannya digitalisasi, semuanya udah pakai aplikasi. Kita mau lihat transaksi per detik itu pun juga bisa, masing-masing resto. Bisa pakai ini berarti ya, ada aplikasinya. Makanya sekarang itu kita juga tidak takut. Nah udah bikin setelah mereka keluar, udah benahin sistemnya. Yang pasti di saat sistem itu belum ada, pasti kita akan dirongrong. Rasa ketakutan kita tinggi, dan itu benar-benar terjadi. Kan kita tidak mungkin memonitoring 24 jam kan? Iya. Dapurnya ada di mana, restoran kita di mana, kecuali kita di satu titik. Berarti udah pakai jurnal sekarang ya? Oh iya. Udah jurnal sendiri, kita bisa kontrol di situ. Oh ya, udah bisa. Hari ini transaksi misalnya berapa porsi, tunjangnya laku berapa gitu, ikannya laku berapa, kita bisa cek semua. Wah luar biasa. Gini dah, udah ada nggak punya cita-cita pengen membuat sebuah seminar gitu untuk mendidik orang-orang pengusaha-pengusaha yang baru pengen bergelut gitu? Nggak ada niat buat polanya, mungkin udah nyusun gitu. Sebenarnya ada yang hal seperti yang Davan bilang, ada rencana sebelumnya sama Bang Hendra. Kebetulan dia Hendra Tech, orang kampung udah juga, dan dia juga termasuk orang sukses lah di tekstil. Nah, jadi dia kepingin memberikan motivasi buat orang kampung dulu, nggak usah kita orang banyak, orang kampung kita aja. Karena apa? Sekarang banyak terindikasi anak-anak kita ini yang di kampung tuh kena narkoba kan. Iya betul. Nah kalaupun juga mereka merantau, dia tidak punya pegangan. Iya.
Nah, saya di rantau. Nah, itulah yang kepingin. Sebenarnya itu udah cita-cita udah, tapi dalam waktu dekat insya Allah ada relasi. Berarti perjalanan Uda ini sampai ke Pangeran Mudo sebesar ini dari nol ya? Dari nol kan. Ternyata Sona pesannya begini, kata orang kan kalau pengen kaya ya lu harus punya uang, harus bapak lu kaya, lu punya keturunan kaya. Ternyata udah dari sebenarnya tidak juga ya sama sekali. Oh, luar biasa. Jadi kadang-kadang kita membangun pun juga mungkin Davan juga yang lihat jam 1 malam, jam 2 malam mesti makan lontong gitu ya. Jam 2, jam 3 ya. Nah, Allah itu pasti akan membalas keringat kita. Tapi udah termasuk cepat loh, dalam jangka 3 tahun sampai 3 tahun ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun sampai 7, 8 sampai 9 mungkin dalam 3 tahun ini sampai 9. Insya Allah sampai Maret lah ya, ada sekitar 10. Wah, itu kan ada 3 lagi yang lagi dibangunkan. Oh. Atau memang ada main saham dari luar gitu, enggak ada? Atau enggak? Franchise enggak ya? Enggak ada franchise. Pegang sendiri? Pegang sendiri. Bisa minjem duit nih 100.000. Itu keren sekali, keren dah, keren. Tapi udah kan kemarin tuh udah dilantik jadi ketua DPW IKM. Nah, ya. Ini kan masalah ya Pangeran Mudo aja ini sebuah negara yang bentar lagi berkembang udah pusing. Anda dilantik jadi ketua IKM. Sebenarnya udah nggak mau, tapi orang Minang di Jakarta yang ikut memilih, mendorong-dorong kita supaya maju. DPW deh. DPW. Nah, dari sana kadang-kadang udah juga kepingin berbagi pengalaman kalau kita dalam organisasi, apalagi ini kemasyarakatan kan, sosialnya juga ada. Ya kita juga kepingin berbagi lah baguno untuk orang kampung, apalagi yang di perantauan Pan. Nah, makin banyak kawan mati kok ndak piti nangka dibawa nantinya udah kan pasti karanda, pasti orang-orang yang pernah kita bantu, yang kita pakai keranda. Wah, ndak bisa pakai keranda serang nih. Luar biasa. Jadi ndak pusing dah untuk membaginya waktu antara komunitas, organisasi, semua keluarga, semua Pangeran Mudo. Udah sih sebenarnya prinsipnya kalau dibilang pusing-pusing kan. Tapi karena kita niatnya ibadah, semuanya itu lapang aja. Kita membantu orang kan, apalagi orang-orang yang di perantauan. Nah, jadi IKM ini kan organisasi Minang, dan kebetulan ketua umum kita Pak Andre Rosiade, mereka juga aktif membantu-bantu orang-orang yang susah. Nah, turun ke bawah. Nah, disinilah kita banyak belajar dari beliau. Iya, kayak kemarin tuh ya ada orang terlantar dari negari Peninggahan ya? Ya, dari Peninggahan itu DPD Selatan itu. DPD Selatan. Dipulangin sama DPD Belu Selatan. Itu gunanya IKM ya kalau ada kesulitan. Tapi benar dia orang Peninggahan tuh, katanya benar, orang Peninggahan. Kok bisa ke Peninggahan? Sebenarnya dia itu mau mencari, mungkin baru berkeluarga kali ya, dia sama istrinya. Jadi udah sempat tidur di kolong jembatan dia Pak. Udah mau pulang. Keluarganya Peninggahan banyak, ada di PIK, ada di Tanah Abang. Nah, inilah yang komunikasi yang belum terbangun. Nah, udah kemarin itu karena berpikir dari DPD Selatannya bilang, Pak ini mau dikemanain. Udah sebenarnya mau telepon Davan juga. Kita mau tanya, yang pasti ada organisasi yang menaungin. Nggak mungkin orang awak kau yang nggak punya orang sana, Davan. Iya betul. Nggak mungkin orang awak kau nggak punya suku. Iya kan? Iya. Sukuannya pasti ada. Nah, nggak mungkin lo nggak mempunyai kampungnya dong. Harusnya kan awak menyerahkan kamu kampungnya, tapi mungkin dia lapai idrik kecilnya kan. Nah, dicobonya tidur di kolong jembatan. Pada itulah babunyi dikasih makan, dirapian lah semuanya. Akhirnya kami pulang Jago Marang. Itulah. Nah, itulah namanya organisasi. Sebenarnya kita kan menjembatani. Harusnya udah bisa menyerahkan ke orang namanya tadi Bang? Peninggahan ya. Peninggahan, serahkan ke organisasi Peninggahan, pastilah selesai itu kan. Udah di Bukit Tinggi pun juga kayak gitu. Dan orang-orang yang kayak gitulah yang kita bantu, yang nggak mungkin rasanya
kita serahkan dan dia mau keluar, kita kan harus cari jalan solusi. Kalaupun dia juga mau berusaha, kan kita juga udah kasih 2 opsi. Oh, ini kalau udah mau dikasih. berusaha, ya udah kita carikan usaha. Dia nggak mau. Sesuai kontrakan, dia nggak mau. Maunya pulang. Maunya pulang. Ada juga hari itu orang Padang juga sama, bawa anaknya terlantar di Rawamangun. Nah, akhirnya anaknya udah terima, sekarang kerja. Di mana Anda? Di Rawamangun sekarang. Oh. Nah, kita kasih kontrakan buat kontrakan bulan pertama aja kan, kalau berikutnya kan anaknya kan udah kerja kan, Iya, udah ada hasil. Iya. Gitu. Oh, berarti sama orang tuanya di situ sekarang. Cewek dia nggak, dia nyewa tempat, dia kerja sama udah cewek. Iya, cewek. Dia bawa orang tuanya. Cewek, orang tua cewek apa cowok? Cewek. Bapaknya udah nggak ada, ya kasihan lah ya, nyemper di emperan toko. Nah, itulah kita hadir IKM itu untuk membantu, paling tidak meringankan. Kalau kita nggak bisa membantu, paling nggak kita meringankan. Betul. Bukan sekedar komunitas hai ya. Pokoknya dalam susah pun kita tetap. Ya, itulah kelebihannya orang Minang, dia punya makhluk sosial paling tinggi ya. Kita rasa ya Minang lah kan. Apapun yang mereka lakukan, pernah satu terjadi ya Pan ya, tapi kita nggak mau ceritain ini, akhirnya nanti orangnya dengar juga nggak enak. 52 menu. Jadi orang Minang ini kan nggak semuanya kita ini yang sempurna. Jadi ada yang mencari-cari parangai, bacakak lah, kok di pasar, kok apa. Bermasalah, yang namanya IKM itu akan hadir. Sejelek apapun dia, kita akan bantu. Betul. Yang penting Minang ya. Nah, yang penting Minang. Iya. Kalau Minang campuran boleh lah. Bantulah, sama aja masih ada ini. Orang lain aja kita bantu, apalagi orang kampung kita, kan itu prinsipnya Pak. Iya. Mang Danaldi terkenal sosialnya tinggi dari dulu, bukan memuji kan. Kadang-kadang awak dan tidak sabar kayak kan. Sama aja. Kalau Dafan itu kan udah kayak adik. Kayak adik, kayak adik lah, memang adik mana gitu ya kan, dia kayak adik. Kayak adik itu paling ringan dah. Berat dan jeli itu udah. Maksudnya tuh. Ya, kok dia udah kok. Nah, itulah Dafan. Dan udah sampai merahnya dan tidak akan pernah beran. Iya. Tapi kalau waktu namanya adik itu cari gara-gara aja sih. Iya. Udah tanggung jawab dah. Oke, di sana itu luar biasa. Mungkin banyak cerita kita sama Uda Naldi Pangeran Mudo berbeda dengan podcast Naldi dengan orang lain ya, agak berbeda ini, agak istimewa sekarang ini karena konteksnya itu pribadi dan bercampur dengan komunitas. Karena Naldi sekarang selain ketua benar-benar Pangeran Mudo kan juga ketua DPW IKM gitu kan. Ikatan Keluarga Minang ya Pan. Ya, Ikatan Keluarga Minang. Mudah-mudahan semua yang dengar nih bisa mengambil motivasi, bisa mengambil apa yang makna yang tergali dari pembicaraan Danaldi dengan kita kan. Emang banyak juga sih cerita-cerita yang ngegantung. Kalau seandainya ngegantung ceritanya siapa nama Danaldi. Temui aja Danaldi sering di sini. Sekarang udah DPP IKM. Temui aja Danaldi itu kemarin ceritanya gantung. Nah, itu gimana sih? Cerita berdua ya. Oke, makasih banyak Danaldi. Mudah-mudahan sehat. Sukses ya. Ya, alhamdulillah. Tapi kan di sana mudah-mudahan terhibur. Namanya bukan otak lama, otak santai. Otak santai, gitu, otak santai. Mudah-mudahan bisa menghibur. Mudah-mudahan Pangeran Mudo lahir dengan ke-7, 8, 9, 10 sebanyak dan seterusnya, dan membuat lapangan kerja untuk orang-orang bermanfaat ya. Untuk orang Minang di rantau. Ya, untuk orang Minang di rantau. Sebenarnya bukan orang Minang aja, ada nampak ada anak buah dari karyawan dari Palembang, ada Jambi, dari Sunda. Jadi kalau ada orang Minang nanapo, acubo juga lalu datang ke DPP IKM. Dah, awak kalian bisa di restoran dah, jadi kalau silakan dah. Nanti kalau lancar diseleksi kan. Oke, masih banyak nanti. Mudah-mudahan Pangeran Mudo sukses. Oke. Sampai di sana seperti biasanya majulah Minangkabau, majalah Indonesia bersama saya Dafan Mulfa, dan di sebelah saya ada Uda Naldi Pangeran Mudo di Mulfa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.